Arca raksasa ini aslinya terletak di pertengahan persawahan kompleks percandian Padang Roko, daerah Damasraya, daerah Sumatera Barat, menghadap ke arah timur dan di bawahnya mengalir Sungai Batanghari. Dulu di tempat strategis ini Bairawa dengan gagah berdiri memandang ke arah Sungai Batanghari, sehingga siapapun yang melewati sungai tersebut akan mudah melihatnya. Dikatakan strategis karena Padang Roko merupakan gerbang masuk melalui Batanghari menuju pusat pemerintahan kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Barat. Dan arca raksasa ini berfungsi sebagai pintu gerbang. Arca raksasa ini sempat rubuh dan terkubur di tanah. Hanya satu sisi bagian lapik atau alas yang menyembul ke permukaan tanah. Penduduk setempat yang tidak menyadari keberadaan arca ini menjadikan batu itu sebagai batu pengasap parang atau membuat lubang sebagai lumpang, sebagai lesung untuk menumbuk padi. Arca Bairawa sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Arca ini berasal dari abad ke-14 dan ditemukan pada tahun 1935 di pinggir Sungai Batanghari yang berdekatan dengan kompleks percandian Padang Roko, Sungai Langsat, Sumatera Barat. Arca Bairawa dibuat dari batu andesit tunggal dengan tinggi 441 dan merupakan arca tertinggi di Indonesia dan beratnya mencapai 4 ton, memiliki lapik persegi dengan ukuran 160 x 160 cm. Pada tahun 1935, arca Bairawa dipindahkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke benteng Van de Kok, Bukit Tinggi. Arca kemudian dipindahkan ke Koniks Batavia Genoskop Pankusen Hepenskapen yang sekarang menjadi Museum Nasional di Batavia pada tahun 1937. Kondisi beberapa bagian arca yang telah mengalami kerusakan di sana disambung. Sejak pertama kali ditemukan, kondisi arca memang telah dalam keadaan rusak, yaitu bagian wajah, kedua mata, hidung, pipi, bibir, dan dagu telah aus. Bagian bawah lutut arca cekung karena pernah digunakan untuk mengasah peralatan. Sisi dasar sebelah kiri arca berlubang karena pernah digunakan sebagai lesung. Sandaran arca hanya tinggal sebagian saja, yaitu sebelah kanan. Oleh sebab itulah dipasang tiang besi untuk menopang arca pada bagian belakang. Arca ini digambarkan dalam wujud ugra atau bengis dan raudra atau menakutkan, dengan gigi bertaring panjang, mata melotot, dan adanya hiasan tengkorak. Ciri yang menandakan bahwa arca Bairawa ini bersifat Buddhis terletak pada adanya hiasan figur Amitabha kecil di bagian mahkotanya. Merupakan contoh gaya seni arca Majapahit yang dibuat di Sumatera pada abad 14. Rambut arca ditata tinggi seperti mahkota atau jata mahkota. Berkumis tebal, memiliki 2 taring pada rahang atas. Menggunakan ikat kepala atau jamang, di tengah rambut terdapat relief tokoh suci Aksobya, dan pada bagian belakang kepala terdapat lingkaran kedewaan atau siras cakra. Memakai kalung berukir di dada dan bertangan 2. Tangan kanan memegang pisau, sedangkan tangan kirinya memegang mangkuk. Jenis perhiasannya yaitu kalung, sepasang gelang lengan, dan sepasang gelang tangan. Kain bermotif tengkorak yang dipakai oleh arca panjangnya hingga lutut dengan ikat pinggang berhias kepala kala berjumpai genta. Arca Bairawa berdiri di atas tubuh seorang manusia yang terbaring dengan kaki tertekuk ke bagian punggung. Lapik arca yang berbentuk persegi digambarkan berupa 8 tengkorak berjajar. Arca ini merupakan perwujudan Raja Adityawarman yang menganut aliran Tantrayana dalam wujudnya sebagai Bairawa. Adityawarman adalah salah satu seorang pangeran dari kerajaan Damasraya yang pernah mengabdi ke Majapahit sebagai Wiryadha Mantari setelah kembali ke Sumatera bagian barat. Ia kemudian menjadi penguasa di sana pada abad ke-14. Tokoh Adityawarman disebut dalam kitab Nagara Kartamagama dan Prasasti Camandi berangkatan 1343 yang ditemukan di kompleks percandian Singosari. Hal apakah yang tersirat dalam penggambaran arca tersebut? Yang demikian, diduga bahwa fungsi arca itu tidak terbatas pada agama dalam arti yang sempit, melainkan pada perlambangan dari kesiapsiagaan terhadap ancaman bahaya yang mungkin datang dari arah timur. Ini
teliti oleh De Kasparis pada tahun 1989 sampai 1992. Menurut De Kasparis, pada tahun 1992, salah satu ancaman yang terbesar adalah agama Islam yang telah berkembang di Aceh pada sekitar abad ke-13 Masehi. Buktinya antara lain berita dari Marco Polo pada tahun 1292 dan nisan Makam Malik As-Saleh pada tahun 1297. Dikhawatirkan apabila sebagian besar penduduk Melayu beragama Islam, maka keadaan ini merupakan ancaman bagi kekuasaan Aditya Warman menginsafi bahwa tantangan rohani yang tidak dapat dihadapi dengan kekuatan bala tentara Melayu, melainkan harus dihadapi dengan senjata keagamaan juga.